Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini emang kedatangan lagi sebuah barang ya. Ini PSU keluaran Arctek yang Voltron series ya. Udah 80 plus bronze, ini 500 watt. Yang serinya AK ATX 500 WB. Nah, ini untuk harga di e-commerce ya sekitaran 500 ribuan ya, tergantung toko yang menjual. Cuman ya kisarannya 500 sampai 600 ribu rupiah gitu ya. Nah, nanti seperti biasa Mang akan coba review ya. Kita unboxing dulu, lalu kita lihat di 80 plus apakah PSU ini terdaftar atau tidak gitu ya. Nanti kita juga akan coba tes apa namanya pakai ini ya, PSU meter ya. Terus ya ini kebetulan Mang udah pakai sekitar 6 bulan sampai 8 bulan ya, hampir 1 tahun juga. Ini sekalian testimoni ya, bagaimana penggunaan dari PSU ini gitu ya. Tapi sebelum itu kita coba unboxing dulu ya. Untuk di dalamnya kita dapat apa aja dari PSU ini. Oke, ini ya. Ini bagian atasnya seperti ini. Nah, ini bagian belakang ya. Kita katanya dapat yang 12 plus, ini yang 24 pin ya. 20 plus 4, ini satu buah. Ini untuk 4 tambah 4 pin itu satu buah. Ini untuk prosesor ya. Nah, ini untuk PGA, ini ada 2 buah ya. Yang 8 pin. 6 plus 2. Adapun untuk SATA ini 4 buah. Dan yang terakhir untuk harddisk ada 3 buah ya. Oke, ini ya spesifikasinya. Kalau lihat dari boxnya, kita coba unboxing aja ya. Kita dapat apa di dalamnya. Ini pengawasannya cukup bagus ya, cukup eksklusif. Ini barangnya ya. Nah, ini kebetulan bukan modular ya. Ini ya, ini terpasang semua ke sini ya, bukan modular. Ini Mang sudah pakai ya tadi ya, sekitar 6 bulan, 8 bulan. Nanti kita bahas ya. Kita lihat dulu yang lainnya. Ini ada user guide, ada garansi. Seharusnya dapat juga kabel power ya. Cuman karena ini pernah dipakai, jadi Mang pakai kabel powernya. Itu ya, oke kita bahas spesifikasinya. Ini ya, spesifikasi barangnya. Ini sekalian testimoni ya dari Mang tadi ya, apa yang Mang bilang, testimoni sekalian. Nah, ini ya. Inputnya ini untuk spesifikasinya, inputnya ini ada di 110 sampai 240 ya, 5 ampere, 50 sampai 60 Hz. Terus DC-nya outputnya itu ya tadi ya, untuk yang 3 volt 20 ampere, terus 5 volt 12 volt sama minus 12 volt ya, 5 volt ya. Ini totalnya 500 watt. Kalau dari barang atau metalnya ini bagus ya kalau menurut Bang. Nih, apalagi di bagian atas nih. Keras banget ya. Kalau yang yang murahan kan biasanya suaranya nggak gitu ya, nggak padat lah suaranya gitu ya. Kalau ini kalau menurut Bang kualitasnya bagus, terus ini berat juga ya. Oke, ini untuk garansi ini 2 tahun ya, garansi resminya 2 tahun. Terus untuk dimensinya ini 18 cm, ini 15 cm, adapun tingginya ini di 8,5 cm ya. Ini bagian atasnya seperti ini. Nah, di bagian belakang ya gitu ya. Ini ada tombol switch-nya. Ada juga untuk colokan powernya. Nah, ini bagian kipasnya ya. Ini bagian kipas, ini 12 cm ya kipasnya. 120 mili. Ini bagian pinggir ini. Oke, kita lihat ya kabel-kabelnya seperti yang tadi bilang. Nah, ini memang sekalian testimoni aja ya. Untuk kabel-kabelnya. Ini dia ya. Nah, ini 24 pin ya, ada 1. Terus yang untuk PGA yang 8 pin 6 plus 2 ini ada 2 ya. Ada 2 sesuai. Terus yang ini untuk CPU, untuk VRAM ya.
Untuk power ke prosesor ini ada 8 pin 4+4. Walaupun yang PSU yang baru ada yang 12 ya, seperti ini. Nah, ini SATA itu ada 1 2. Nah, seharusnya di sini 4 ya. Nah, ini sekalian testimoni dari Mang ya. Kelemahan dari tipe yang Artek ini, dia kabelnya terutama sambungan antar ini ya ke SATA nih nggak terlalu bagus ya. Ini kemarin Mang pakai cabut pasang gitu ya, ininya copot ya. Nah, ini nih, jadi si kabelnya tuh keluar. Akhirnya daripada Mang koslet gitu ya, Mang potong nih. Nah, ini seharusnya SATA 2 ya, kabel SATA seperti ini 2 nih harusnya gitu. Tapi jadi totalnya 4 ya. Tapi karena ya tadi ternyata kualitas antar ini tuh tidak terlalu bagus ya kalau merek ini. Jadi Mang potong aja daripada koslet ke motherboard gitu ya. Dan yang terakhir ini ya, ada 2 buah. Itu ya spesifikasinya, spesifikasi dari barangnya. Nanti kita lihat di 80 plus ya, 80 plus apakah ada atau maksud saya masuk di list atau tidak ya. Kita lihat videonya ya. Oke ya, untuk mengecek apa namanya, apakah PSU atau PSU terdaftar di dalam 80 plus gitu ya, list. Caranya kita buka dulu browser ya. Browser, lalu di browser diketik 80 plus list ya, certified kalau enggak certified atau enggak list gitu ya. Kita klik. Nanti keluar, nah ini ya 80 plus overview, kita klik lagi si websitenya. Nah, baru kalau sudah masuk seperti ini, kita klik menu view all power supply. Nah, ini ada matrik ya, ada tabel. Kita ketik yang akan kita cari, contoh Artek ya, yang akan. Nah, ini yang Artek ini, yang tadi di review awal ya, di unboxing awal, ini sudah terdaftar ya. Nah, ini yang Artek AK-ATX 500 WB, coba kita klik ya. Nah, ini dia ya hasilnya, nanti seperti ini ya. Ini hasil tes yang mungkin yang dilakukan oleh si 80 plus itu ya. Nah, ini yang keluarnya ternyata total efisiensinya itu di 86,30, terus average efisiensinya 84,66. Jadi secara keseluruhan dia lulus di tes 80 plus gitu ya. Jadi ya yang tadi ya, yang Mang bilang untuk si Artek ini sudah terdaftar ya, terutama untuk yang di 115 volt internal gitu ya. Coba yang 230 itu ya, Artek. Nah, ini ya ada ya di 230 volt juga ya untuk Europe ya, Europe. Itu ya hasil tesnya. Jadi aman lah gitu kalau secara 80 plus yang Artek ini sudah terdaftar di 80 plus. Oke, kita coba ya pakai PSU tester. Ini kita udah colokin ke listrik. Kita coba nyalakan ya. Kita colokkan dulu yang 24 pin ya. Nah, ini dia. Nah, udah nyala ya. Nah, ini ada suara titit gitu ya, nit gitu ya. Nah, ini karena si kabel yang 12 volt ini belum kecolok ya. Kita coba nih yang untuk CPU ya, atau untuk prosesor. Kita coba colokkan, masukkan. Nah, ini udah masuk ya, aman, 12 volt juga keluar. Kita coba colokan yang ini ya. Nah, ini kan nyala juga ya, 12 volt sama 5 voltnya aman juga ya. Jadi secara kelistrikan ini lumayan bagus gitu ya dari PSU ini.
Itu ya. Oke, jadi dari tadi ya, dari hasil tes kelistrikannya, PSU testernya juga bagus, listrik-listriknya tidak bermasalah. Dari hasil tes di website 80 Plus juga ini sudah terdaftar ya ternyata. Walaupun kalau dengar merek sih memang baru ya, Arctek Poltron ini baru ya, cuman memang ya udah terdaftar di 80 Plus ya. Jadi diakui lah gitu, diakui dunia gitu, bahwa ini sudah benar-benar 80 plus. Nah, jadi kesimpulannya ya, kalau menurut Mang pribadi gitu, ada beberapa kelebihan. Yang pertama ini kualitas bit quality-nya juga bagus, terus di 80 plus juga sudah ada atau sudah terdaftar, harganya juga tidak terlalu mahal gitu ya. Untuk yang 500 watt 500 ribu tuh ya standar lah, pasarannya segitu gitu ya, merek-merek yang lain juga. Kecuali yang merek-merek high end ya, itu cukup biasanya mahal, ada di 700 ribu, 600 ribu, 800 ribu gitu ya. Orang merek yang high end kayak First gitu ya, dan lain-lain, Sigmatek itu mahal biasanya. Nah ini dapat di 500 ribu sih udah hitungan murah ya, udah 80 plus. Nah, jadi kecuali di ini ya, di kualitas kabel, Mang tadi ada sedikit komplain karena ternyata pemakaian beberapa kali ya, cabut pasang gitu, kebetulan Mang beberapa kali ganti SSD dan lain-lain. Ini di kualitas sambungan ininya ya, yang SATA-nya ini yang SATA ini tidak terlalu bagus gitu. Jadi si kabelnya itu melar ya, kayak copot gitu ya. Kabelnya melar kayak copot. Jadi ya daripada Mang kena motherboard ya, koset, udah Mang putus gunting aja gitu, biar tidak terjadi korslet gitu ya. Jadi secara umum kesimpulannya ya cukup recommended gitu ya untuk dibeli, walaupun tadi ya, secara kualitas dari kabelnya terlalu bagus. Cuman kalau tidak tidak intens cabut pasang sih kayaknya agak lumayan tahan lama juga gitu ya. Kebetulan kalau memang sering menggunakannya untuk tes sehingga cabut pasang akhirnya si kabelnya itu kena ya gitu ya. Walaupun untuk beberapa merek ya kualitas kabelnya sangat bagus ya, tidak mudah copot gitu. Itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.